Bang Faisal, tentu kita ingin dengar catatan dari Bang Faisal berkaitan mengenai apa yang disampaikan kemarin dalam pidato kenegaraan, termasuk juga nota keuangan. Apakah memang sesuai dengan catatan dari Bang Faisal? Kalau saya melihatnya ya, pemulihan ini akan sulit seandainya pemerintah tidak eh, seksama me- menggebrak sektor keuangan, khususnya perbankan ya. Jadi bagaimana mau tumbuh kalau jantung kita itu detaknya makin lambat. Jadi data menunjukkan bahwa dana masyarakat terus deras mengalir ke perbankan. Ya, pertumbuhannya double digit. Sementara kredit eh, mengalami kontraksi terus-menerus kecuali bulan Juni yang sudah positif tapi baru 0,6%. Nah, jadi pertanyaannya kemana uang itu lari atau dilarikan oleh perbankan? Kelebihan yang semakin banyak itu. Nah, ternyata dibelikan surat utang negara. Jadi surat utang negara dalam rupiah itu pembeli terbesarnya perbankan, 37% lebih. Jadi ini meningkat tajam dibandingkan dengan sebelum pandemi. Nah, kemudian kita lihat juga sektor keuangan lain, yakni pasar saham, itu relatif tidak terguncang, pernah terguncang, tapi sekarang rally-rally mendekati rekor ya, rekor lama, sudah di atas 6 ribuan. Jadi orang lari ke orang lari ke saham, orang lari ke surat utang, selalu laris manis tuh kalau pemerintah jual saham, sehingga perputaran uang itu terbatas di antara sektor keuangan. Nah, kalau kita lihat lagi data per bulan, pinjaman untuk usaha kecil itu turun gitu. Walaupun data dari Kemenko saya dengar kemarin untuk kurnya naik, tapi untuk kredit keseluruhan untuk usaha kecil mengalami penurunan terus-menerus. Nah, ini kan indikasi bahwa masyarakat dan dunia usaha masih enggan barangkali untuk ekspansi. Dan indikator kedua, lesunya daya beli tercermin dari inflasi yang sangat rendah. Kalau di Amerika itu sudah menggeliat ekonomi, inflasinya mulai naik ke level 5%. Kita masih di level 1, sekian persen itu. Jadi jauh di bawah target Bank Indonesia 3% plus minus 1%. Jadi di bawah 2, di bawah batas bawah ya, atau lebih rendah dari batas bawah BI. Nah, bagaimana nih jump start kembali ekonomi seperti itu? Kuncinya menurut saya lagi-lagi dibuat confident masyarakat, investor, dunia usaha bahwa pemerintah sudah mampu untuk mengendalikan pandemi. Itu kuncinya. Nah, yang lain-lain akan menyusul, insya Allah akan otomatis membaik. Kalau ininya jantungnya dibereskan. Memang harus kesehatan yang utama, tapi strategi apa yang sebenarnya dari Kemenko sudah siapkan, sudah upayakan, sehingga paling tidak dampaknya tidak terlalu dalam. Sekalipun kita juga sudah cukup gembira karena hari ini di kisaran 15.000 jumlah kasus positif. Nah, saya ke Bang Faisal lagi, boleh Bang Faisal? Ini tentu dengan strategi yang selama ini sudah diupayakan, termasuk juga membuka mal meskipun masih sepi. Apakah cara-cara ini akan efektif untuk bisa membuat paling tidak UMKM di sekitar pusat perbelanjaan itu bisa kembali hidup, termasuk juga pegawai-pegawainya bisa kembali bekerja untuk meminimalkan jumlah pengangguran terbuka tadi Bang Faisal? Kalau yang sudah siap ya Jakarta ya. Jakarta vaksinasi juga paling tinggi, bahkan Jakarta memvaksin bukan warga Jakarta saja ya. Sudah 9 juta lebih yang divaksin, 100.000 per hari. Di mana-mana meriah begitu ya. Kebetulan anak saya jadi relawan juga vaksinasi di salah satu sekolah. Jadi on the right track gitu. Kalau Jakarta itu penurunannya juga signifikan, datanya tidak ngaco gitu ya. Seperti daerah-daerah lain banyak yang ngaco itu.
dan detail gitu sehingga ukurannya jelas untuk dilonggarkan. Nah, kalau daerah-daerah lain mungkin agak berat ya. Beberapa waktu yang lalu tanggal 16 Agustus saya jumpa dengan teman-teman banyak sekali dari Sulawesi Tengah ya, kalangan dosen, Bank Indonesia, Kadin dan sebagainya. Itu di sana sedang repot-repotnya lagi. Jadi sekarang yang harus diwaspadai adalah pergeseran pandemi ini keluar Jawa. Ya, jadi jangan sampai ini harus dihindari nih dan sampai ke kabupaten-kabupaten yang memiliki fasilitas rumah sakit sangat terbatas. Oleh karena itu, ayo kita all out gitu untuk mengatasi pandemi ini. Tolong didengarkan seruan dari aliansi ahli kesehatan yang bikin namanya kompak kalau tidak salah, ada ketua ID dan sebagainya itu yang masih memandang penanganan COVID ini tidak konsisten gitu ya. Jadi penurunan kasus ini disertai dengan penurunan testing dan contact tracing. Jadi Pak Presiden minta 400.000 testing, ini kita di bawah 100.000 gitu. Jadi jauh sekali. Nah ini barangkali yang betul-betul harus didengar lah ya. Para tenaga kesehatan ini yang memonitor dari hari ke hari dan mereka data yang turun tidak mencerminkan menurunnya kesibukan mereka menghadapi pandemi ini diiringi oleh angka kematian yang konsisten tinggi di atas 1.000 dan tertinggi di dunia untuk kematian harian. Terlepas dari datanya katanya ngawur, kalau ngawurnya konsisten itu masih kita bisa analisis kok. Jadi itu statistik ya. Ngawur tapi ngawurnya konsisten, jangan ngawur, tidak ngawur gitu. Itu datanya masih kita bisa analisis. Ya, konsistensi menjadi penting. Konsisten untuk terus meningkatkan jumlah mereka yang tervaksin, termasuk juga melaksanakan 3T itu tadi. Tracing jadi penting dan jadi kunci tadi, supaya tidak kemudian datanya ngawur, kata Bang Faisal. Seperti apa kemudian strategi Kemenko Perekonomian? Pak Iskandar akan jawab sesaat lagi, tetap bersama kami.